Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arkan Kemal Arabe dengan NPM 2417053602. Saya di sini ingin membuat video pengganti untuk pertemuan list dan vektor mata kuliah pemrograman terstruktur. Sebelumnya, eh, kita akan membahas apa betul pengertian list. Jadi, list adalah salah satu tipe data bawaan, built-in data type. Dalam bahasa pemrograman, Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam suatu variabel. List bersifat mutable, artinya isi dari list dapat diubah setelah dibuat. List juga mendukung penyimpanan berbagai tipe data dalam struktur data dalam satu struktur, termasuk integer, string, boolean, dan bahkan list lainnya, nested list. Untuk penulisan list sendiri, itu dalam Python menggunakan tanda kurung siku. Jadi dengan elemen-elemen di dalamnya dipisahkan oleh tanda-tanda koma. Seperti di contoh, sebuah data dimasukkan di dalam kurung siku dan dibatasi tanda kurung siku. Selanjutnya ada operasi dasar pada list. Untuk operasi indexing ada penjelasannya mengakses elemen berdasarkan indeks. Untuk contohnya seperti ini, data 0 sampai dengan 10. Untuk slicing mengambil bagian dari list. Contohnya seperti ini. Untuk update itu penjelasan mengubah nilai elemen tertentu. Untuk contohnya seperti ini. Append menambahkan elemen ke akhir list. Ini contohnya. Untuk insert menyisipkan elemen di indeks tertentu. Ini contohnya. Untuk remove menghapus elemen berdasarkan nilai. Ini contoh untuk remove. Dan terakhir ada pop, yaitu menghapus elemen. Dan ini adalah contoh dari pop. Dan juga oh ya, ada len, itu menghitung jumlah elemen dalam list. Nah, untuk ini list terakhir yaitu list bersarang, yaitu nested list. Yaitu list dapat berisi list lain sebagai elemen, memungkinkan struktur data lebih kompleks. Seperti di contoh, dipisahkan seperti ini penggunaannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas vektor. Jadi pengertian vektor dalam pemrograman, terutama di bahasa seperti C++ atau menggunakan pustaka eksternal di Python, misalnya NumPy, vektor merujuk pada struktur data satu dimensi yang menyerupai list, tetapi dengan kinerja dan fungsi yang lebih kuat untuk keperluan komputasi numerik. Vektor dalam NumPy Python. Untuk menggunakan vektor dengan fitur lengkap, Python menyediakan modul bernama NumPy. Contoh penggunaannya seperti ini, yang seperti saya cantumkan di Word ini. Nah, untuk keunggulan vektor sendiri di NumPy itu dibanding list adalah tipe datanya bisa campuran, homogen satu jenis. Untuk kecepatannya, untuk di list itu lebih lambat, untuk di vektor lebih cepat. Operasi matematisnya kalau di list itu harus dengan di looping. Kalau di vektor bisa langsung. Kalau di fungsi khusus itu terbatas untuk di list, dan sedangkan di vektor itu sangat banyak fungsi khususnya. Seperti contohnya matriks, statistika, dan lain-lain. Nah, untuk operasi dasar pada vektor di NumPy, beberapa operasi dasar yang dapat dilakukan dengan vektor menggunakan NumPy antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya ada min, max, min, standar, f deviasi, dan ada dot product yaitu perkalian tik-tik, dan terakhir ada broadcasting. Nah, untuk contohnya seperti di gambar ini. Nah, terakhir adalah kesimpulan dari list dan vektor. List adalah struktur data Python yang fleksibel dan bisa menampung berbagai tipe data serta bersifat mutable. Dan untuk vektor, itu dalam konteks Python biasanya merujuk pada array dari pustaka NumPy yang digunakan untuk komputasi matematis dan ilmiah. Dan untuk kebutuhan umum, list sudah cukup, tapi untuk performa tinggi dan perhitungan numerik, vektor dengan NumPy lebih disarankan. Nah, sekian penjelasan tentang list dan vektor dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.